sekolah minggu kita jatuh di tanggal 25 Desember pas di hari Natal. Iya Kak. Asik loh. Asik. Nah, sebelum kita ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan doa saat ini akan dipimpin oleh Kak Presi. Oke adik-adik, mari kita tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersuka cita karena hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk merayakan hari Natal Semlingkit bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kak Presi, kita di sini kan sudah dengan sukacita ya. Kita berdiri. Nah, yang di gereja dan yang di rumah pasti masih duduk. Ayo kita ajak mereka berdiri ya Kak ya. Iya. Dalam hitungan yang ketiga, ketika kakak akan bilang Laskar Kristus, kita sama-sama siap gerak, langsung bangkit berdiri ya. Oke, Siap. Kita hitung ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap gerak. Iya. Sekali lagi ya Kak. Bisa? Oke. Nah, mungkin ada yang masih duduk Kak. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Laskar Kristus siap gerak. Mari. Pasti ini mereka sudah bangkit Pasti berdiri dong, semuanya. Kak. Nah, Kakak, waktunya kita memuji Tuhan ya. Kalau memuji Tuhan, berdiri aja apa sambil menari Kak? Sambil menari dong. Nah, kita memuji Tuhan sambil menari ya. Oke, sip. Dengan sukacita kita persembahkan Kak pujian bagi Tuhan Yesus. Siap ya? Kita mau memuji Tuhan. Tepuk tangan ya teman-teman. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu?
Oke, siap Kak. Ya. Masih semangat. Masih semangat. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white. Go it while you're young. Take the girls tonight. Sing a sleighing song. Get a bobtail babe to 44 speed and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oke adik-adik, jadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya adik-adik duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita Kita berdoa semuanya, sikapnya yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami untuk memuji Engkau. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti ya Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berkatilah kakak kami yang akan mengajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Kita mulai ya perenungan firman Tuhan, di mana hari ini kita merayakan Natal. Pas jatuh di tanggal 25 Desember sekolah minggunya. Dan kita akan belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti minggu kemarin kelanjutannya. Untuk minggu ini kita belajar tentang Simeon dan Hana. Adik-adik, ketika itu Yusuf dan Maria mereka pergi ke bait Allah. Nah, di sana ada yang namanya Simeon. Bapak Simeon ini sudah tua loh adik-adik. Dia tuh menanti-nantikan janji Tuhan di mana dia akan melihat Sang Juru Selamat lahir, Sang Pembebas bangsa Israel lahir sebelum dia meninggal. Dia menanti-nantikan janji tersebut dengan sukacita. Bapak Simeon ini adalah seorang yang saleh, dia tinggal di Yerusalem. Nah, pada waktu itu ketika Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah, di mana Yusuf membawa anaknya
yaitu Yesus. Suatu hari di dalam penantiannya, Simeon merasakan sukacita dan pengharapan yang sangat besar di dalam hatinya. Waktu itu ia berdoa, ia merasa ada dorongan yang sangat kuat sekali, yaitu dorongan dari Roh Kudus untuk Simeon pergi ke bait Allah. Simeon menuruti dorongan dari Roh Kudus, dia pergi ke bait Allah. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu apa ya yang akan terjadi ketika dia pergi ke bait Allah. Nah, waktu itu Simeon bertemu dengan Juru Selamat di bait Allah. Juru Selamat yaitu Yesus. Ketika ia melihat sekelilingnya, dia tolak-toleh. Di mana ya? Dia bingung. Nah, dia melihat ada laki-laki membawa 2 ekor burung merpati dan istrinya sedang menggendong bayi. Bayi siapakah itu? Itu adalah bayinya Maria, yaitu Yesus. Nah, waktu Simeon melihat, dia sangat bersukacita. Apa yang Tuhan janjikan kepadanya, bahwa dia akan melihat Juru Selamat, Tuhan genapi sebelum dia meninggal dunia. Dan dia mengatakan kalimat begini, adik-adik, inilah dia yang kunanti-nantikan ya Tuhan. Sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Mendengar perkataan Simeon, Yusuf dan Maria heran. Loh, kok bisa begitu ya? Nah, Simeon memberikan bayi yang tadi sempat digendongnya, dia minta kepada Maria, kepada Yusuf untuk bisa menggendong, terus dikembalikan lagi bayinya. Simeon memberkati Yusuf dan Maria, memberkati mereka. Simeon berkata kepada Maria, anakmu akan membuat banyak orang di Israel percaya, tetapi ada yang tidak percaya dan menentang dia. Mereka akan membantah dia dan menyiksa dia karena dia tahu pikiran mereka. Dan untuk jiwamu, Maria, akan seperti pedang yang menusuk jiwamu. Adik-adik, ini adalah nubuatan pertama dari penderitaan Tuhan Yesus ke depannya ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus disalib untuk menebus kita, orang yang berdosa. Adik-adik, kita belajar dari Simeon ya. Simeon menanti-nantikan kedatangan Juru Selamat, apa yang Tuhan janjikan untuknya sebelum dia kembali dipanggil Tuhan, sebelum dia meninggal. Dan akhirnya dia pun penantiannya tidak sia-sia. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ada yang namanya Hana. Hana ini seorang perempuan, dia seorang nabiya. Di sini dia itu tinggal di bait Allah dan kesehariannya Hana ini juga berpuasa. Dia berdoa, dia berpuasa. Waktu itu adik-adik, Hana mengetahui bahwa bayi yang digendong Maria adalah juru selamat, juru selamat yang akan melepaskan Israel, yang akan membebaskan Israel. Juru selamat itu telah lahir. Hana bersuka cita, adik-adik. Nah, di sini dia itu memberitakan kepada
orang-orang yang menanti-nantikan yang bersama dengan Hana di bait Allah itu kepada teman-temannya, dia bilang, Juru Selamat telah lahir, Juru Selamat telah lahir. Dia menceritakan, dia memberitahukan Juru Selamat yang membebaskan bangsa Israel lahir. Nah, dia bersuka cita, dia memuji-muji Tuhan. Di sini, ketika orang-orang mendengar berita dari Hana tersebut, orang-orang juga ikut memuji Tuhan. Mereka keheranan, mereka mulai memuji nama Tuhan. Di bait Allah ada sukacita yang besar ketika ada berita bahwa Juru Selamat telah lahir. Di sini Mesias yang dinanti-nantikan mereka telah datang. Adik-adik, setelah upacara di bait Allah selesai, tadi kan Maria dan Yusuf melakukan ya upacara di bait Allah. Nah, di sini maka Maria dan Yusuf pun pulang. Mereka mengajak Yesus pulang digendong. Hati Yusuf dan Maria ini sangat terharu. Mereka terharu mendengar apa yang dikatakan oleh Simeon dan apa yang dikatakan oleh Hana. Dan pada akhirnya mereka pulang. Nah, dalam perjalanan mereka itu heran, takjub, terharu dengan segala perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Simeon dan Hana tadi. Mereka merasakan sukacita pula bahwa bayi yang dilahirkan, yaitu Yesus Kristus, itu adalah Juru Selamat yang mereka nantikan. Nah, di sini adik-adik kita belajar ya dari tadi Simeon, dari Hana. Dua pribadi ini adalah pribadi yang menanti-nantikan kedatangan Sang Pembebas, Sang Juru Selamat. Apakah kita menantikan Tuhan Yesus dengan sukacita? Kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan akan menjemput kita. Nah, waktunya kapan Tuhan Yesus datang kita tidak tahu. Tetapi kiranya kita seperti Simeon dan Hana, kita bisa menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Kiranya pada hari Natal ini adik-adik, sukacita Natal itu ada di setiap hati kita. Hati Kak Vidya, hatinya adik-adik dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan puji-pujian, puji-pujian penantian bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Kita nantikan ya seperti Simeon dan Hana. Dan kiranya damai sejahtera Natal melimpah-limpah atas kita saat ini. Sukacita Natal, damai sejahtera dari Allah. Untuk ayat hafalannya adik-adik, Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ini adalah ayat hafalan ya. Kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat untuk setiap kita di dalam perayaan Natal ini. Kita memuji-puji Tuhan dengan sukacita, menyambut, merayakan hari kelahirannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah tolong kami untuk belajar firman-Mu. Sukacita Natal, damai sejahtera daripadamu kiranya melimpah-limpah Tuhan dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan dengan sukacita seperti Hana dan Simeon. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan adik-adik mari tutup mata, kita mau berdoa untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini Tuhan. Kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur panjang dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah damai sejahtera-Mu terus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di sekolah minggu yang akan